Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'du. Faqala Allah ta'ala azza wa jalla fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-iman kullan wa libasu taqwa wa sabrul lail. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Al-Falah. Muka-muka kepada saya. Muka-muka saya awalnya, saya nanti, saya duit. Alhamdulillah pagi ini kita bisa mengawali kegiatan amalian aktivitas dengan sholat subuh berjamaah di masjid. Sebuah prestasi, sebuah kegiatan yang sungguh luar biasa. Tidak semua orang bisa dijalankan seperti yang kita lakukan pagi ini. Mungkin karena sedang lagi bekerja, atau mungkin sedang sakit, atau mungkin karena sakit. Oleh karena itu, saya sering mengingatkan dan membacakan satu hadis. Siapa orang yang sholat isya berjamaah, maka dia bagaikan sholat separuh malam. Dan siapa yang sholat subuh dengan berjamaah, bagaikan menghidupkan malam semalam subuh. Man sholat isya fi jamaah, bagaikan sholat nisfal lail. Wa man sholat subha fi jamaah, faka'anna qawma kullal lail. Rawahu Muslim. Bapak Ibu, saya ingin meneruskan tentang materi kita satu bulan yang lalu dari tentang misi suci risalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu bulan yang lalu saya sudah menyampaikan yang pertama adalah meneruskan estafet apa yang dibawa oleh para rasul. Yang kedua adalah misi penyelamatan, dan yang ketiga adalah tujuan dilakukannya syariat, yaitu misi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Lalu yang keempat, misi yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah menghapus kemiskinan, menghapus kemiskinan. Hal ini juga dituangkan oleh Allah di dalam surat An-Nisa ayat 9. Wa la yahzan alladziina law taraku min khalfihim dhurriyyatan dha'afan khawfun 'alaihim falyattaqullaha wa yaqulu qawlan sadida. Ayat ini yang memberikan satu dorongan bahwa umat Islam itu didorong oleh Allah, diminta oleh Nabi untuk menjadi orang yang kaya. Bukan sekedar kaya jiwa, tetapi juga kaya secara harta dan finansial. Untuk bisa mencapai kaya secara jiwa dan kaya secara finansial, maka harus mengalahkan sifat pemalas. Kalau tidak begitu, maka kita akan menjadi orang yang terbelakang karena pemalasan, mogah-mogah. Apalagi kita hidup di negara Indonesia. Kadang-kadang kita ini dihubungkan dengan kondisi lingkungan negara yang sumber daya alamnya melimpah. Bila kalau dibanding dengan negara-negara lain, dari seperti Singapura saja, Singapura itu negara kecil, hampir-hampir tidak punya kekayaan alam, tapi menjadi negara kaya. Saudi Arabia itu kaya. Hadirin, ayat ini mendorong untuk kita sebagai seorang muslim mengikuti Rasulullah Nabi kita Muhammad SAW menjadi orang yang kaya. Dengan kekayaan itu maka kita bisa menjadikan orang lain bisa terentas dari kekurangan dan terjauh dari kemiskinan. Oleh karena itu, di dalam syariat Islam ini
hibah, yaitu pemberian kepada orang lain tanpa mengharap imbalan yang sepadan atau yang lebih baik, yang lebih banyak. Ini jenis hibah. Lalu selain hibah ada istilah sedekah. Kalau sedekah memberikan atau memberi harta kepada orang lain dengan tujuan pahala kelak di akhirat. Ini jenis sedekah. Yang ketiga ada istilah zakat. Zakat itu memberikan harta kepada orang yang berhak karena harta yang memiliki itu sudah mencapai satu nisab atau batas minimal. Makanya kemudian disebut zakat. Dan siapa orang yang berzakat, siapa orang yang menerima zakat, aturannya kayak apa sudah diatur secara detail oleh Allah. Salah satunya di dalam surat At-Taubah ayat 60. Kemudian selain zakat ada namanya atiyah, sebuah pemberian berupa harta kepada orang lain yang orang tersebut tertimpa musibah berupa kematian, namanya atiyah. Selain itu yang kelima ada namanya al-ibrah. Ibrah itu pemberian harta terhadap orang lain dalam bentuk pembebasan hutang. Ini jenis ibrah. Saya sering dengan orang, kira-kira mana yang lebih baik, memberi sedekah atau membebaskan hutang? Atau begini, ada yang kira-kira ganjarannya orang bersedekah dengan orang memberi pinjaman. Saya selalu bilang, memberi pinjaman itu lebih besar pahalanya. Kenapa? Kalau kita ingin bersedekah, belum tentu orang yang kita sedekah itu butuh. Tapi kalau orang memberi pinjaman, orang mau pinjam apapun alasannya, berarti dia butuh. Cuma kadang-kadang orang itu ya ada yang nakal, wis dipinjam ini wis diutang, kadang-kadang ada yang ngawur, aneh. Itu sudah biasa. Kemudian ada lagi yang perpindahan harta ini berupa mahar atau yang populer dengan istilah mas kawin. Bapak Ibu, mas kawin atau mahar ini adalah menjadi hak mutlak calon mempelai putri atau wali dari calon mempelai perempuan. Jadi oposisi jalur dari pihak wali maupun calon pengantin putri ini harus dipenuhi. Ini jenis mahar. Jangan bertanya orang, Pak, status mahar itu bagaimana? Saya bilang, mahar ini tidak disebut di dalam syarat perkawinan, juga tidak ada di dalam rukun perkawinan. Sama boleh ini terfikir betul Pak, bahwa ulama yang memasukkan mahar itu menjadi syarat perkawinan atau memasukkan mahar menjadi rukun dalam perkawinan, betul? Tapi pernikahan itu tidak sah kalau tidak menyebutkan mahar. Makanya kemudian mahar ini tidak boleh diartikan menjadi harga bagi diri seorang istri, tetapi mahar adalah mutlak kewajiban suami atau calon suami kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperoleh halal dari kehormatan tubuh dari diri seorang perempuan. Begitu tingginya. Kemudian yang ketujuh ada namanya nafkah. Kalau yang disebut nafkah itu pemberian terhadap orang lain yang orang lain ini kehidupannya menjadi tanggung jawab orang yang punya anak. Ini jenis nafkah. Makanya kemudian dari kata nafkah ini muncul sebuah kewajiban bahwa seorang suami berkewajiban memberi nafkah kebutuhan terhadap istri, anak, dan orang yang hidupnya menjadi tanggung jawab dia, istri, anak, orang tua, mungkin saudaranya, atau mungkin pembantu yang hidup satu rumah dengan dia. Maka itu menjadi kewajiban suami tersebut. Yang kedelapan ada istilah waris. Waris itu pemberian harta, pelimpahan harta terhadap orang lain ketika terjadi kematian. Ini jenis waris. Bapak Ibu, Rasulullah pernah bilang, ya maksudnya begini, ilmu yang paling awal lenyap dari muka bumi itu adalah ilmu waris. Jadi di dunia lima, nekis orang kok Islam sih ngerti ilmu waris, berarti dia sudah dekat. Nekis orang yang bisa ilmu waris, berarti dia masih jauh. Bukan karena ilmu yang pertama kali lenyap dari muka bumi adalah
ilmu waris. Karena apa? Karena ilmu waris ini hanya diberlakukan ketika terjadi kematian. Kadang-kadang kalau mau mati, ilmu waris yang juga tidak dipakai. Makanya, jadi orang muslim pintar ilmu waris, kiamat masih jauh. Yang kesembilan ada namanya wasiat. Kalau wasiat ini adalah sebuah aturan pelimpahan harta kepada orang lain. Transaksinya masih dalam sama-sama hidup, berlakunya sesudahnya punya harta ini wafat. Ini jadi wasiat. Makanya kadang-kadang biasanya begini, aku wasiat loh, saya yang aku mati, untuk semua harta saya aku berikan kepada masjid. Biasanya kadang-kadang begini. Nah, karena ini bentuknya wasiat, maka ada dua konsep aturan dalam syariat Islam. Yang pertama, wasiat itu tidak berlaku bagi ahli waris. Nanti misalkan kamu Pak Sulki, terus ingin menulis wasiat, sudah dibawa ke notaris. Waktu saya meninggal dunia, maka satu mobil dan rumah ini saya berikan kepada anak saya yang terakhir. Maka aturan wasiat ini sekalipun sudah dibawa ke notaris, maka ini tidak berlaku. Rusak dan batal hukum, rusak dan batal hukum. Bagaimana pokok wasiat itu tidak boleh kepada ahli waris? Nanti akan muncul ketidakadilan. Tidak adilnya di mana? Dia dapat warisan, juga dapat wasiat. Dari sini kemudian Rasulullah bersabda, tidak ada wasiat untuk ahli waris, la wasiat diwaris. Sekarang dulu, wasiat itu hanya boleh diberlakukan dari seluruh harta yang ada, cuma sepertiganya. Nanti selebihnya wajib diberikan kepada ahli waris. Nah, ini yang disebut wasiat. Kemudian yang disebut ada yang disebut wakaf. Wakaf itu bahasa Indonesia yang menyerap dari bahasa Arab wakof. Wakof itu maknanya asal kalimat ini maknanya berhenti. Harta yang diberikan kepada orang lain, baik secara pribadi maupun secara umum, kemudian dalam rangka untuk kepentingan bersama. Ini disebut wakaf. Menurut ijtihadnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang dimaksud wakaf itu adalah amal jariah atau sedekah jariah. Itu ijtihadnya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bahkan sekarang ini Bapak Ibu, orang-orang yang taat itu mereka tidak merasa bangga, mereka tidak merasa hebat kalau dia sampai mati belum mempunyai harta wakaf. Makanya kalau kita lihat di Indonesia, kalau kita melihat masjid dan musola, madrasah dan seterusnya itu berapa ya? Hampir seluruhnya itu berangkat berawal dari wakaf. Misalkan masalah ini, apakah sudah masuk di wakaf? Ini masih sebentar saya sekarang ini masih situ, termasuk sekarang juga adalah karena anak ini tidak berdiri di atas tanah milik pribadi, tapi tanah yang dibangun oleh masjid al ini atau masjid nasional al itu adalah tanah Pemkot yang hanya punya hak bangunan, tidak mempunyai hak milik. Dan di dalam ini aturan itu masalah ini tidak bisa kalau bukan hak milik. Saya juga punya katakan punya masjid sebesar ini, sebesar nasional itu masih belum menjadi milik wakaf. Saya punya kawan namanya Pak Jamaludin, Dr. Aris Haji Jamaludin, dulu pernah menjabat lembaga khusus ketua di Jakarta. Jabatan terakhir beliau adalah urusan haji di Kadin Kemenangan Jawa Timur. Saya masih ingat beliau ketika memberi pembekalan itu, dia bilang begini, kita ini mungkin lupa dengan surat Al-Baqarah ayat 120, walan tardo ada yang utuh, walan ansor hatta tattabi'a millahum. Apa kata dia? Seluruh gereja yang ada di Surabaya itu hampir-hampir 1/3 ada yang tidak mempunyai izin resmi. Karena dia juga pernah menjadi kepala kemenangan dan tidak punya izin. Sedangkan masjid di Surabaya, kata dia, yang mempunyai izin resmi bisa dihitung.
Beliau begini, suatu saat yang namanya manusia kita tidak tahu. Andai saja terjadi presiden itu kafir, gubernur kafir, wali kota kafir, kemudian perangkat-perangkat itu kafir, terus membuat aturan bahwa setiap tempat ibadah harus mempunyai izin. Entek Surabaya Mesir. Beliau berpikir ke depan. Nah, makanya kalau Bapak Ibu menjadi pengurus masjid atau musola di tempat-tempat kajiannya, silakan segera diurus tentang proses wakafnya. Itu loh biayanya murah. Surabaya, apa alasan ini? Ini dulu tempat ini dulu adalah kuburan Cina. Kuburan Cina dulu adalah ini mau berdiri tidak di sini rencananya, tetapi di depan wali kota yang sekarang menjadi bangunan gereja Maranatha. Nah, dulu masjid mau dibangun di sana, Pak. Nah, sejarahnya ada, kemudian diberi tempat di sini sejak zamannya Allahumma ya Bapak Samsuri Mentoyo Sokoman Kapolda Jawa Timur, dan sekarang namanya diabadikan menjadi rumah sakit merah Samsuri Mentoyo Sokoman Kapolda. Nah, itu sejarah aja, dan saya 10 tahun saya belum menjadi masjid yang wakaf. Nah, mudah-mudahan saya nanti nggak tahu apa ini bisa menjadi terrealisasi menjadi wakaf, tapi sulit. Kemudian yang ke-11, perpindahan tanah ini ada yang disebut dengan tebusan tanah, atau di zaman Rasulullah itu kalau ada peperangan, kemudian orang-orang yang tertangkap itu lalu menjadi tawanan. Nah, untuk membebaskannya itu banyak cara. Ada yang ditebus dengan nilai yang tertentu, ada yang berupa disuruh mengajar anak-anak orang Islam baca tulis, ada yang disuruh layan. Ini jenis penebusan. Lalu yang ke-12 ada perbedaan antara itu yang populer dengan disebut sedekah atau amal jariah. Amal jariah itu amal perbuatan yang walaupun pemberian itu sudah meninggal, maka manfaat dan pahalanya akan terus berlangsung kepada orang yang memberikan harta tersebut. Seperti harta yang diberikan kepada masjid, musola, pos penjagaan, jembatan, jalan, madrasah, dan seterusnya. Ini menjadi wilayah-wilayah amal jariah. Hadirin, ketika hadiah, sedekah, zakat, hadiah, ibroh, mahar, nafkah, waris, wasiat, wakaf, tebusan, amal jariah dan lain-lain, ini tidak mungkin terjadi, dan ini sekaligus mempunyai dua dorongan. Yang pertama adalah menghapus praktek riba, monopoli, dan aturan yang menyangkut harta yang merugikan sejak zaman jahiliyah. Dulu Pak, zaman Nabi, yang namanya riba itu menjadi bahan hal yang biasa, monopoli biasa. Ada tamu zaman jahiliyah itu, ada tamu Pak, dihormati dengan segala kehormatan. Begitu tamu ini pulang, maka dengan jalan dihadapkan oleh orang yang namanya tamu, dirampok hartanya. Yang namanya warisan bukan hanya dalam bentuk harta, termasuk istri bisa diwaris zaman jahiliyah. Dan ini semua kemudian dihapus untuk mengentas kemiskinan. Lalu yang kedua bangsa kajian, untuk menghapus kemiskinan ini, maka di awal saya bilang orang Islam harus menjadi kaya. Sulit Pak kalau tidak kaya. Makanya nanti ketika hijrah, apa yang dilakukan? Yang pertama mendirikan pasar. Bahkan pasar beliau yang pernah dulu beliau masih itu sampai hari ini tetap ada pasar. Setelah itu kemudian beliau mempersaudarakan orang-orang muhajir dengan orang Ansor, orang yang datang dari Mekah ke Madinah, kemudian dibantu ditolong oleh orang yang punya rezeki kaum Ansor. Sehingga itu beliau lalu mendirikan masjid. 3 kekuatan pokok yang menjadi tulang punggung umat Islam pada saat itu. Pasar mewakili sebuah kekuatan ekonomi. Yang kedua adalah persaudaraan. Betapa pentingnya persaudaraan sesama Muslim sehingga ada masjid. Makanya saya merasa Bapak mendukung, setuju, ikut senang dengan masjid Hidayah Baru Bapak Prabowo. Beliau mencanangkan program secara nasional. Apa? Ketahanan pangan. Luar biasa sekali. Sudah lama tidak ada.
Namanya ahli itu dulu jadi adalah di awal era Soeharto. Nah sekarang akan diperjuangkan lagi. Indonesia akan menjadi lumbung pangan, bukan hanya untuk dalam negeri, tapi juga untuk luar negeri. Beliau dengan berhati-hati mencanangkan program ini dalam waktu 5 tahun ke depan. Kalau ini terjadi dan kita masih mendorong ini, wah itu sebuah program yang luar biasa. Dan sekarang juga tadi dibuka bagi rakyat Indonesia yang ingin menjadi pengopor pertanian bisa langsung mendaftar dan akan terus dipantau oleh Kementerian Pertanian melalui aplikasi. Tapi syaratnya tentunya dibatasi maksimal 39 tahun. Monggo Bapak Ibu yang masih muda, kita punya lahan luas. Ini sing nomor 5 bahwa misi risalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah mengentas dan menghapus perbudakan. Ayo Pak, sahabat boleh di dalam kitab agama yang lain selain Islam di dunia. Nah, satu-satunya agama yang berhasil memprogramkan punya cita-cita menghapus perbudakan di muka bumi hanya Islam. Kenapa kok terjadi perbudakan? Bapak Ibu dulu zaman jauh sejak sebelum Nabi kita Muhammad SAW itu kan sering terjadi perang-perang. Tidak satu-satunya tapi jadikan budak. Sama kalau melihat sebuah film kolosal namanya judul filmnya Gladiator. Film ini adalah latar belakang kerajaan Romawi. Betapa rendahnya para budak itu Pak didul dengan budak, didul dengan hewan buas. Nanti semakin terkapar budak darah, sadis, keplok-keplokan, budak. Dan itu walaupun film, latar belakang kehidupannya. Inilah yang kemudian dihapus oleh Islam. Apa? Bagaimana caranya? Salah satunya, kalau ada orang Islam suami istri berhubungan di siang hari bulan Ramadan, maka hukumannya memerdekakan budak. Kalau ada orang Islam kemudian membunuh sesuatu, kemudian membunuh dengan tidak sengaja, maka hukumannya memerdekakan budak. Tidak ada satupun perbuatan di dalam Islam yang kemudian akibat hukumnya adalah menjadikan budak. Benar? Dan itu hanya ada di dalam syariat Islam. Perbudakan harus dihilangkan dari muka bumi. Karena ini juga bertentangan dengan prinsip kemanusiaan. Dan ini juga dituangkan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 di saat Indonesia merdeka. Hadirin, begitu mulianya syariat Islam ini diturunkan oleh Allah muka bumi dalam rangka mengentas kemiskinan dan menghapus perbudakan. Hanya saja walaupun secara syariat hukum perbudakan ini juga tidak ada, tetapi mental perbudakan dan mental memperbudak ini yang sulit dihilangkan. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita semua yang hidup di negara Indonesia menjadi muslim ini, mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang muslim yang baik. Mudah-mudahan kita betul-betul merdeka dari seluruh kemiskinan, kebodohan, penjajahan, dan perbudakan. Semoga bulan seperti kita doakan, rezeki kita doakan, rumah tangga kita sakinah, mawaddah, anak cucu kita soleh-solehan. Kalau ada yang sakit, keluarganya sakit, mudah-mudahan segera sembuh. Ada yang ingin cita-cita mulia, Allah segera mengabulkan. Ada yang ingin ada organ hidup yang suci, Allah segera memberikan jalan keluar. Mungkin masih ada di antara kita ini yang belum punya anak, cucu, menantu, Allah segera memberikan yang terbaik. Ada di antara kita keluarga kita yang belum ketemu jodohnya, Allah segera memberikan jodoh yang baik. Yang masih punya hutang banyak, Allah segera memberikan kemampuan untuk bisa segera melunasinya. Yang belum punya pekerjaan, Allah segera memberikan pekerjaan sehingga mampu menghidupi diri dan keluarga. Anak cucu kita yang masih sekolah, kuliah, hidup di pondok pesantren, semoga dia punya manfaat. Yang sudah haji kita mampu dan bisa kembali, yang belum haji segera diberi kemampuan Allah untuk bisa diarahkan Madinah di usia yang masih sehat. Allah menjaga kita jalan-jalan menuju surga, meninggalkan mereka yang usul Fatimah. Allah menjadikan kita hidup Al-Quran dalam hati kita, dan Allah memilih kita dengan Al-Quran. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'al awsana rizqina 'alaina innaka birizqina wa qina 'adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wasallim wa radhiyallahu ta'ala amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Barangkali ada kata-kata yang
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.